pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Seraya Al-Quds cabang Tubas menargetkan posisi militer Israel dan kendaraan tempurnya. Rekaman video detik-detik serangan tersebut dirilis Al-Quds pada Minggu 25 Agustus 2024. Video tersebut awalnya menunjukkan lokasi alat berdaya ledak tinggi Rabih 1 yang telah disiapkan sebelumnya. Kendaraan Israel yang melintasi wilayah tersebut kemudian diledakkan. Tampak semburan api dan cahaya oranye di balik gedung bertingkat. Pasukan Israel yang berada di kendaraan tersebut turut menjadi korban tewas. Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al-Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Serangan 320 rudal dan drone Hizbullah membuat situasi di Israel mencekam pada Minggu 25 Agustus 2024. Pangkalan militer Israel hingga sistem pertahanan juga turut menjadi target Hizbullah.
Setidaknya 11 pangkalan militer Israel yang berada di sisi utara terkena serangan rudal Hizbullah. Adapun 11 pangkalan militer tersebut termasuk pangkalan Meron, Zaaton, Al-Shal, Nafal, Yarden, dan Ein Zaitim serta Kemkela, UF, Ramot Naftali, Neveziv, dan Zarura. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi drone menyasar target lainnya di Israel. Hizbullah menyebut serangan drone-nya berhasil mencapai tujuan sesuai rencana. Selain pangkalan militer, Hizbullah juga menargetkan sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel di Palestina Utara yang diduduki menggunakan roket. Hizbullah menyatakan serangan besar ini sebagai pembalasan tahap pertama atas pembunuhan Panglima Fuad Shukar. Milisi pro-Iran itu mengklaim serangan tahap pertama itu telah berhasil diselesaikan. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah disebut meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Namun pasukan pendudukan Israel mengklaim rudal-rudal itu hanya mengenai kandang ayam. Menurut laporan, Hizbullah disebut mengerahkan 320 roket ke wilayah Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Sekutu Hamas ini mengklaim berhasil menyerang sebuah situs intelijen militer Israel dekat Tel Aviv. Selain itu, 11 pangkalan militer dan barak Israel juga berhasil dibombardir menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Lokasi yang ditargetkan itu mulai dari pangkalan Meron dan 4 lokasi di dataran tinggi Golan yang diduduki. Namun klaim Hizbullah dibantah oleh pendudukan Israel. Menurut IDF, serangan Hizbullah hanya mengenai kandang ayam kecil di utara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, kondisi kandang ayam tersebut rusak parah. Seolah mengajak Hizbullah, IDF menyebut petugas pemadam kebakaran harus memadamkan api kecil. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Seorang sersan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas selesai perang melawan Hamas di jalur Gaza. Militer Israel juga mengonfirmasi setidaknya ada 701 tentara Zionis yang tewas selama konfrontasi. Dikutip dari Al-Mayadin, sersan IDF yang tak disebutkan namanya itu terkena ledakan dari Hamas saat berada di tengah sektor Palestina. Dilaporkan sersan IDF terkena alat peledak saat berada di jalur Gaza. Akibat ledakan tersebut, ia mengalami sejumlah luka hingga kondisi kritis. Sayangnya nyawa sersan IDF itu tak bisa diselamatkan hingga dinyatakan tewas. Dengan kematian sersan tersebut, Israel mengonfirmasi korban tentara yang tewas di Gaza meningkat. Setidaknya ada 701 tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 silam. Di sisi lain, militan Palestina yang terdiri dari Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar melakukan operasi gabungan. Sedangkan terkoordinasi itu memanfaatkan peluru mortir berat yang menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim.
Hizbullah balas dendam ke Israel selesai Komandan Senior Fuad Shukar dibunuh melalui serangan udara. Tak tanggung-tanggung Hizbullah menggunakan 320 roket buatan Rusia untuk meleburkan setidaknya 11 infrastruktur Israel. Sedangkan Hizbullah juga menewaskan 1 tentara Israel dan beberapa lainnya sekarang. Dikutip dari Tribunnews.com, 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan dari Lebanon Selatan pada Minggu 25 Agustus pagi. Adapun roket Katyusha buatan Rusia beradu dengan setidaknya 100 jet tempur milik Israel. Zionis mengklaim berhasil menembak ratusan proyektil Hizbullah dan wilayah dinetralkan oleh Iron Dome. Namun militan Lebanon mengklaim sebanyak 11 infrastruktur Israel hancur lebur akibat roket buatan Rusia. Seorang prajurit Angkatan Laut Israel, David Moshe Ben Sitrit, tewas dalam serangan Hizbullah. Kematian itu pun telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut Kan TV milik pemerintah Israel, ia terluka oleh rudal pencegat Israel yang menghantam kapal patroli di Fora tempat ia bertugas. Prajurit itu kemudian meninggal karena luka-lukanya. Hal itu terjadi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegah serangan Hizbullah yang melibatkan sekira 320 roket. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegah drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Saraya Al-Quds cabang Tubas menargetkan posisi militer Israel dan kendaraan tempurnya. Rekaman video detik-detik serangan tersebut dirilis Al-Quds pada Minggu 25 Agustus 2024. Video tersebut awalnya menunjukkan lokasi alat berdaya ledak tinggi Rabih 1 yang telah disiapkan sebelumnya. Kendaraan Israel yang melintasi wilayah tersebut kemudian diledakkan. Tampak semburan api dan cahaya oranye di balik gedung bertingkat. Pasukan Israel yang berada di kendaraan tersebut turut menjadi korban tewas.
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al-Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Serangan 320 rudal dan drone Hizbullah membuat situasi di Israel mencekam pada Minggu 25 Agustus 2024. Pangkalan militer Israel hingga sistem pertahanan juga turut menjadi target Hizbullah. Setidaknya 11 pangkalan militer Israel yang berada di sisi utara terkena serangan rudal Hizbullah. Adapun 11 pangkalan militer tersebut termasuk pangkalan Meron, Zaaton, Al-Shal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim serta Camp Kela, UF, Ramot Naftali, Neveziv, dan Zarura. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi drone menyasar target lainnya di Israel. Hizbullah menyebut serangan drone-nya berhasil mencapai tujuan sesuai rencana. Selain pangkalan militer, Hizbullah juga menargetkan sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel di Palestina Utara yang diduduki menggunakan roket. Hizbullah menyatakan serangan besar ini sebagai pembalasan tahap pertama atas pembunuhan Panglima Fuad Shukar. Milisi pro-Iran itu mengklaim serangan tahap pertama itu telah berhasil diselesaikan. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah disebut meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Namun pasukan pendudukan Israel mengklaim rudal-rudal itu hanya mengenai kandang ayam. Menurut laporan, Hizbullah disebut mengerahkan 320 roket ke wilayah Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Sekutu Hamas ini mengklaim berhasil menyerang sebuah situs intelijen militer Israel dekat Tel Aviv. Selain itu, 11 pangkalan militer dan barak Israel juga berhasil dibombardir menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Lokasi yang ditargetkan itu mulai dari pangkalan Meron dan 4 lokasi di dataran tinggi Golan yang diduduki. Namun klaim Hizbullah dibantah oleh pendudukan Israel. Menurut IDF, serangan Hizbullah hanya mengenai kandang ayam kecil di utara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, kondisi kandang ayam tersebut rusak parah. Seolah mengajak Hizbullah, IDF menyebut petugas pemadam kebakaran harus memadamkan api kecil. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung.
Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Seorang sersan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas selesai perang melawan Hamas di jalur Gaza. Militer Israel juga mengonfirmasi setidaknya ada 701 tentara Zionis yang tewas selama konfrontasi. Dikutip dari Al-Mayadin, sersan IDF yang tak disebutkan namanya itu terkena ledakan dari Hamas saat berada di tengah sektor Palestina. Dilaporkan sersan IDF terkena alat peledak saat berada di jalur Gaza. Akibat ledakan tersebut, ia mengalami sejumlah luka hingga kondisi kritis. Sayangnya nyawa sersan IDF itu tak bisa diselamatkan hingga dinyatakan tewas. Dengan kematian sersan tersebut, Israel mengonfirmasi korban tentara yang tewas di Gaza meningkat. Setidaknya ada 701 tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 silam. Di sisi lain, militan Palestina yang terdiri dari Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar melakukan operasi gabungan. Sedangkan terkoordinasi itu memanfaatkan peluru mortir berat yang menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Hizbullah balas dendam ke Israel selesai Komandan Senior Fuad Shukar dibunuh melalui serangan udara. Tak tanggung-tanggung Hizbullah menggunakan 320 roket buatan Rusia untuk meleburkan setidaknya 11 infrastruktur Israel. Sedangkan Hizbullah juga menewaskan 1 tentara Israel dan beberapa lainnya sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan dari Lebanon Selatan pada Minggu 25 Agustus pagi. Adapun roket Katyusha buatan Rusia beradu dengan setidaknya 100 jet tempur milik Israel. Zionis mengklaim berhasil menembak ratusan proyektil Hizbullah dan wilayah dinetralkan oleh Iron Dome. Namun militan Lebanon mengklaim sebanyak 11 infrastruktur Israel hancur lebur akibat roket buatan Rusia. Seorang prajurit Angkatan Laut Israel, David Moshe Ben Sitrit, tewas dalam serangan Hizbullah. Kematian itu pun telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut Kan TV milik pemerintah Israel, ia terluka oleh rudal pencegat Israel yang menghantam kapal patroli di Fora tempat ia bertugas. Prajurit itu kemudian meninggal karena luka-lukanya. Hal itu terjadi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegah serangan Hizbullah yang melibatkan sekira 320 roket. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, yakni tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegah drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer
militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe bin Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Saraya Al-Quds cabang Tubas menargetkan posisi militer Israel dan kendaraan tempurnya. Rekaman video detik-detik serangan tersebut dirilis Al-Quds pada Minggu 25 Agustus 2024. Video tersebut awalnya menunjukkan lokasi alat berdaya ledak tinggi Rabih 1 yang telah disiapkan sebelumnya. Kendaraan Israel yang melintasi wilayah tersebut kemudian diledakkan. Tampak semburan api dan cahaya oranye di balik gedung bertingkat. Pasukan Israel yang berada di kendaraan tersebut turut menjadi korban tewas. Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Serangan 320 rudal dan drone Hizbullah membuat situasi di Israel mencekam pada Minggu 25 Agustus 2024. Pangkalan militer Israel hingga sistem pertahanan juga turut menjadi target Hizbullah.
Setidaknya 11 pangkalan militer Israel yang berada di sisi utara terkena serangan rudal Hizbullah. Adapun 11 pangkalan militer tersebut termasuk pangkalan Meron, Zaaton, Al-Shal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim serta Kemkela, UF, Ramot Naftali, Neveziv, dan Zarura. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi drone menyasar target lainnya di Israel. Hizbullah menyebut serangan drone-nya berhasil mencapai tujuan sesuai rencana. Selain pangkalan militer, Hizbullah juga menargetkan sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel di Palestina Utara yang diduduki menggunakan roket. Hizbullah menyatakan serangan besar ini sebagai pembalasan tahap pertama atas pembunuhan Panglima Fuad Shukar. Milisi pro-Iran itu mengklaim serangan tahap pertama itu telah berhasil diselesaikan. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah disebut meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Namun pasukan pendudukan Israel mengklaim rudal-rudal itu hanya mengenai kandang ayam. Menurut laporan, Hizbullah disebut mengerahkan 320 roket ke wilayah Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Sekutu Hamas ini mengklaim berhasil menyerang sebuah situs intelijen militer Israel dekat Tel Aviv. Selain itu, 11 pangkalan militer dan barak Israel juga berhasil dibombardir menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Lokasi yang ditargetkan itu mulai dari pangkalan Meron dan 4 lokasi di dataran tinggi Golan yang diduduki. Namun klaim Hizbullah dibantah oleh pendudukan Israel. Menurut IDF, serangan Hizbullah hanya mengenai kandang ayam kecil di utara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, kondisi kandang ayam tersebut rusak parah. Seolah mengajak Hizbullah, IDF menyebut petugas pemadam kebakaran harus memadamkan api kecil. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Seorang sersan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas selesai perang melawan Hamas di jalur Gaza. Militer Israel juga mengonfirmasi setidaknya ada 701 tentara Zionis yang tewas selama konfrontasi. Dikutip dari Al-Mayadin, sersan IDF yang tak disebutkan namanya itu terkena ledakan dari Hamas saat berada di tengah sektor Palestina. Dilaporkan sersan IDF terkena alat peledak saat berada di jalur Gaza. Akibat ledakan tersebut, ia mengalami sejumlah luka hingga kondisi kritis. Sayangnya nyawa sersan IDF itu tak bisa diselamatkan hingga dinyatakan tewas. Dengan kematian sersan tersebut, Israel mengonfirmasi korban tentara yang tewas di Gaza meningkat. Setidaknya ada 701 tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 silam. Di sisi lain, militan Palestina yang terdiri dari Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar melakukan operasi gabungan. Sedangkan terkoordinasi itu memanfaatkan peluru mortir berat yang menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Hizbullah balas dendam ke
Israel selesai Komandan Senior Fuad Shokor dibunuh melalui serangan udara. Tak tanggung-tanggung Hizbullah menggunakan 320 roket buatan Rusia untuk meleburkan setidaknya 11 infrastruktur Israel. Sedangkan Hizbullah juga menewaskan 1 tentara Israel dan beberapa lainnya sekarang. Dikutip dari Tribunnews.com, 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan dari Lebanon Selatan pada Minggu 25 Agustus pagi. Adapun roket Katyusha buatan Rusia beradu dengan setidaknya 100 jet tempur milik Israel. Zionis mengklaim berhasil menembak ratusan proyektil Hizbullah dan wilayah dinetralkan oleh Iron Dome. Namun militan Lebanon mengklaim sebanyak 11 infrastruktur Israel hancur lebur akibat roket buatan Rusia. Seorang prajurit Angkatan Laut Israel, David Moshe Ben Sitrit, tewas dalam serangan Hizbullah. Kematian itu pun telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut Kan TV milik pemerintah Israel, ia terluka oleh rudal pencegat Israel yang menghantam kapal patroli di Fora tempat ia bertugas. Prajurit itu kemudian meninggal karena luka-lukanya. Hal itu terjadi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan Hizbullah yang melibatkan sekira 320 roket. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shokor pada Minggu dini hari, yakni tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shokor. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Saraya Al-Quds cabang Tubas menargetkan posisi militer Israel dan kendaraan tempurnya. Rekaman video detik-detik serangan tersebut dirilis Al-Quds pada Minggu 25 Agustus 2024. Video tersebut awalnya menunjukkan lokasi alat berdaya ledak tinggi Rabih 1 yang telah disiapkan sebelumnya. Kendaraan Israel yang melintasi wilayah tersebut kemudian diledakkan. Tampak semburan api dan cahaya oranye di balik gedung bertingkat. Pasukan Israel yang berada di kendaraan tersebut turut menjadi korban tewas.
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al-Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Serangan 320 rudal dan drone Hizbullah membuat situasi di Israel mencekam pada Minggu 25 Agustus 2024. Pangkalan militer Israel hingga sistem pertahanan juga turut menjadi target Hizbullah. Setidaknya 11 pangkalan militer Israel yang berada di sisi utara terkena serangan rudal Hizbullah. Adapun 11 pangkalan militer tersebut termasuk pangkalan Meron, Zaaton, Al-Shal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim serta Kemkela, UF, Ramot Naftali, Neveziv, dan Zarura. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi drone menyasar target lainnya di Israel. Hizbullah menyebut serangan drone-nya berhasil mencapai tujuan sesuai rencana. Selain pangkalan militer, Hizbullah juga menargetkan sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel di Palestina Utara yang diduduki menggunakan roket. Hizbullah menyatakan serangan besar ini sebagai pembalasan tahap pertama atas pembunuhan Panglima Fuad Shukar. Milisi pro-Iran itu mengklaim serangan tahap pertama itu telah berhasil diselesaikan. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah disebut meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Namun pasukan pendudukan Israel mengklaim rudal-rudal itu hanya mengenai kandang ayam. Menurut laporan, Hizbullah disebut mengerahkan 320 roket ke wilayah Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Sekutu Hamas ini mengklaim berhasil menyerang sebuah situs intelijen militer Israel dekat Tel Aviv. Selain itu, 11 pangkalan militer dan barak Israel juga berhasil dibombardir menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Lokasi yang ditargetkan itu mulai dari pangkalan Meron dan 4 lokasi di dataran tinggi Golan yang diduduki. Namun klaim Hizbullah dibantah oleh pendudukan Israel. Menurut IDF, serangan Hizbullah hanya mengenai kandang ayam kecil di utara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, kondisi kandang ayam tersebut rusak parah. Seolah mengajak Hizbullah, IDF menyebut petugas pemadam kebakaran harus memadamkan api kecil. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang.
Israel atau IDF tewas selesai perang melawan Hamas di jalur Gaza. Militer Israel juga mengonfirmasi setidaknya ada 701 tentara Zionis yang tewas selama konfrontasi. Dikutip dari Al-Mayadin, sersan IDF yang tak disebutkan namanya itu terkena ledakan dari Hamas saat berada di tengah sektor Palestina. Dilaporkan sersan IDF terkena alat peledak saat berada di jalur Gaza. Akibat ledakan tersebut, ia mengalami sejumlah luka hingga kondisi kritis. Sayangnya nyawa sersan IDF itu tak bisa diselamatkan hingga dinyatakan tewas. Dengan kematian sersan tersebut, Israel mengonfirmasi korban tentara yang tewas di Gaza meningkat. Setidaknya ada 701 tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 silam. Di sisi lain, militan Palestina yang terdiri dari Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar melakukan operasi gabungan. Sedangkan terkoordinasi itu memanfaatkan peluru mortir berat yang menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Hizbullah balas dendam ke Israel selesai Komandan Senior Fuad Shukar dibunuh melalui serangan udara. Tak tanggung-tanggung Hizbullah menggunakan 320 roket buatan Rusia untuk meleburkan setidaknya 11 infrastruktur Israel. Sedangkan Hizbullah juga menewaskan 1 tentara Israel dan beberapa lainnya sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan dari Lebanon Selatan pada Minggu 25 Agustus pagi. Adapun roket Katyusha buatan Rusia beradu dengan setidaknya 100 jet tempur milik Israel. Zionis mengklaim berhasil menembak ratusan proyektil Hizbullah dan wilayah dinetralkan oleh Iron Dome. Namun militan Lebanon mengklaim sebanyak 11 infrastruktur Israel hancur lebur akibat roket buatan Rusia. Seorang prajurit Angkatan Laut Israel, David Moshe Ben Sitrit, tewas dalam serangan Hizbullah. Kematian itu pun telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut Kan TV milik pemerintah Israel, ia terluka oleh rudal pencegat Israel yang menghantam kapal patroli di Fora tempat ia bertugas. Prajurit itu kemudian meninggal karena luka-lukanya. Hal itu terjadi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan Hizbullah yang melibatkan sekira 320 roket. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 2 drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, 2 prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki.
Saraya Al-Quds cabang Tubas menargetkan posisi militer Israel dan kendaraan tempurnya. Rekaman video detik-detik serangan tersebut dirilis Al-Quds pada Minggu 25 Agustus 2024. Video tersebut awalnya menunjukkan lokasi alat berdaya ledak tinggi Rabih 1 yang telah disiapkan sebelumnya. Kendaraan Israel yang melintasi wilayah tersebut kemudian diledakkan. Tampak semburan api dan cahaya oranye di balik gedung bertingkat. Pasukan Israel yang berada di kendaraan tersebut turut menjadi korban tewas. Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Serangan 320 rudal dan drone Hizbullah membuat situasi di Israel mencekam pada Minggu 25 Agustus 2024. Pangkalan militer Israel hingga sistem pertahanan juga turut menjadi target Hizbullah. Setidaknya 11 pangkalan militer Israel yang berada di sisi utara terkena serangan rudal Hizbullah. Adapun 11 pangkalan militer tersebut termasuk pangkalan Meron, Zaaton, Al-Shal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim serta Kem Kela, UF, Ramot Naftali, Neve Ziv, dan Zarura. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi drone menyasar target lainnya di Israel. Hizbullah menyebut serangan drone-nya berhasil mencapai
mencapai tujuan sesuai rencana. Selain pangkalan militer, Hizbullah juga menargetkan sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel di Palestina Utara yang diduduki menggunakan roket. Hizbullah menyatakan serangan besar ini sebagai pembalasan tahap pertama atas pembunuhan Panglima Fuad Shukar. Milisi pro-Iran itu mengklaim serangan tahap pertama itu telah berhasil diselesaikan. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah disebut meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Namun pasukan pendudukan Israel mengklaim rudal-rudal itu hanya mengenai kandang ayam. Menurut laporan, Hizbullah disebut mengerahkan 320 roket ke wilayah Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Sekutu Hamas ini mengklaim berhasil menyerang sebuah situs intelijen militer Israel dekat Tel Aviv. Selain itu, 11 pangkalan militer dan barak Israel juga berhasil dibombardir menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Lokasi yang ditargetkan itu mulai dari pangkalan Meron dan 4 lokasi di dataran tinggi Golan yang diduduki. Namun klaim Hizbullah dibantah oleh pendudukan Israel. Menurut IDF, serangan Hizbullah hanya mengenai kandang ayam kecil di utara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, kondisi kandang ayam tersebut rusak parah. Seolah mengajak Hizbullah, IDF menyebut petugas pemadam kebakaran harus memadamkan api kecil. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Seorang sersan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas selesai perang melawan Hamas di jalur Gaza. Militer Israel juga mengonfirmasi setidaknya ada 701 tentara Zionis yang tewas selama konfrontasi. Dikutip dari Al-Mayadin, sersan IDF yang tak disebutkan namanya itu terkena ledakan dari Hamas saat berada di tengah sektor Palestina. Dilaporkan sersan IDF terkena alat peledak saat berada di jalur Gaza. Akibat ledakan tersebut, ia mengalami sejumlah luka hingga kondisi kritis. Sayangnya nyawa sersan IDF itu tak bisa diselamatkan hingga dinyatakan tewas. Dengan kematian sersan tersebut, Israel mengonfirmasi korban tentara yang tewas di Gaza meningkat. Setidaknya ada 701 tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 silam. Di sisi lain, militan Palestina yang terdiri dari Brigade Al-Nasser Salah Al-Din dan Brigade Al-Ansar melakukan operasi gabungan. Sedangkan terkoordinasi itu memanfaatkan peluru mortir berat yang menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Hizbullah balas dendam ke Israel selesai Komandan Senior Fuad Shukar dibunuh melalui serangan udara. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah menggunakan 320 roket buatan Rusia untuk meleburkan setidaknya 11 infrastruktur Israel. Sedangkan Hizbullah juga menewaskan 1 tentara Israel dan beberapa lainnya sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, 320 rudal
rudal dan roket Hizbullah diluncurkan dari Lebanon Selatan pada Minggu 25 Agustus pagi. Adapun roket Katyusha buatan Rusia beradu dengan setidaknya 100 jet tempur milik Israel. Zionis mengklaim berhasil menembak ratusan proyektil Hizbullah dan wilayah dinetralkan oleh Iron Dome. Namun militer Lebanon mengklaim sebanyak 11 infrastruktur Israel hancur lebur akibat roket buatan Rusia. Seorang prajurit Angkatan Laut Israel, David Moshe Ben Sitrit, tewas dalam serangan Hizbullah. Kematian itu pun telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut Kan TV milik pemerintah Israel, ia terluka oleh rudal pencegat Israel yang menghantam kapal patroli di Fora tempat ia bertugas. Prajurit itu kemudian meninggal karena luka-lukanya. Hal itu terjadi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan Hizbullah yang melibatkan sekira 320 roket. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegat drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan dua lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, insiden mematikan itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa dua drone Hizbullah terbang di atas lepas pantai Israel pada hari Minggu kemarin. Setelah upaya serangan dari Hizbullah terdeteksi, militer Israel menembakkan rudal pencegat sistem pertahanan udara di atas area tersebut. Namun sayangnya pecahan rudal itu justru jatuh di kapal Devora Israel yang tengah berpatroli di wilayah tersebut. Insiden itu pun mengakibatkan Angkatan Laut Israel bernama Petty Officer First Class David Moshe Ben Sitrit usia 21 tahun tewas seketika. Selain itu, dua prajurit lainnya juga terluka imbas insiden tersebut. Angkatan Udara yang menyelidiki insiden ini pun mengaku heran karena insiden tersebut jarang terjadi. Kini kapal Devora telah ditarik ke pantai untuk diperbaiki. Saraya Al-Quds cabang Tubas menargetkan posisi militer Israel dan kendaraan tempurnya. Rekaman video detik-detik serangan tersebut dirilis Al-Quds pada Minggu 25 Agustus 2024. Video tersebut awalnya menunjukkan lokasi alat berdaya ledak tinggi Rabih 1 yang telah disiapkan sebelumnya. Kendaraan Israel yang melintasi wilayah tersebut kemudian diledakkan. Tampak semburan api dan cahaya oranye di balik gedung bertingkat. Pasukan Israel yang berada di kendaraan tersebut turut menjadi korban tewas.
Militer Hizbullah meluncurkan sekitar 320 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya sang komandan senior Fuad Shukar akhir Juli lalu. Dari Al-Arabiya, ratusan roket Hizbullah menargetkan 11 pangkalan militer Israel, termasuk di dataran tinggi Golan. Militer Lebanon mengklaim serangan ini baru permulaan untuk membalas kematian komandan seniornya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan ada serangan yang lebih kuat terhadap Israel di kemudian hari. Sejauh ini, militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat roket Hizbullah. Namun sejumlah langkah untuk menghadapi perang terbuka sudah disiapkan sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pesawat tempurnya mampu menyerang posisi terdalam musuh. Serangan 320 rudal dan drone Hizbullah membuat situasi di Israel mencekam pada Minggu 25 Agustus 2024. Pangkalan militer Israel hingga sistem pertahanan juga turut menjadi target Hizbullah. Setidaknya 11 pangkalan militer Israel yang berada di sisi utara terkena serangan rudal Hizbullah. Adapun 11 pangkalan militer tersebut termasuk pangkalan Meron, Zaaton, Al-Shal, Naval, Yarden, dan Ein Zaitim serta Kem Kela, UF, Ramot Naftali, Neve Ziv, dan Zarura. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi drone menyasar target lainnya di Israel. Hizbullah menyebut serangan drone-nya berhasil mencapai tujuan sesuai rencana. Selain pangkalan militer, Hizbullah juga menargetkan sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel di Palestina Utara yang diduduki menggunakan roket. Hizbullah menyatakan serangan besar ini sebagai pembalasan tahap pertama atas pembunuhan Panglima Fuad Shukar. Milisi pro-Iran itu mengklaim serangan tahap pertama itu telah berhasil diselesaikan. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah disebut meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Namun pasukan pendudukan Israel mengklaim rudal-rudal itu hanya mengenai kandang ayam. Menurut laporan, Hizbullah disebut mengerahkan 320 roket ke wilayah Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Sekutu Hamas ini mengklaim berhasil menyerang sebuah situs intelijen militer Israel dekat Tel Aviv. Selain itu, 11 pangkalan militer dan barak Israel juga berhasil dibombardir menggunakan roket Katyusha buatan Rusia. Lokasi yang ditargetkan itu mulai dari pangkalan Meron dan 4 lokasi di dataran tinggi Golan yang diduduki. Namun klaim Hizbullah dibantah oleh pendudukan Israel. Menurut IDF, serangan Hizbullah hanya mengenai kandang ayam kecil di utara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, kondisi kandang ayam tersebut rusak parah. Seolah mengajak Hizbullah, IDF menyebut petugas pemadam kebakaran harus memadamkan api kecil. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung.
Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Seorang sersan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas selesai perang melawan Hamas di jalur Gaza. Militer Israel juga mengonfirmasi setidaknya ada 701 tentara Zionis yang tewas selama konfrontasi. Dikutip dari Al-Mayadeen, sersan IDF yang tak disebutkan namanya itu terkena ledakan dari Hamas saat berada di tengah sektor Palestina. Dilaporkan sersan IDF terkena alat peledak saat berada di jalur Gaza. Akibat ledakan tersebut, ia mengalami sejumlah luka hingga kondisi kritis. Sayangnya nyawa sersan IDF itu tak bisa diselamatkan hingga dinyatakan tewas. Dengan kematian sersan tersebut, Israel mengonfirmasi korban tentara yang tewas di Gaza meningkat. Setidaknya ada 701 tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 silam. Di sisi lain, militan Palestina yang terdiri dari Brigade Al-Nasser Salah al-Din dan Brigade Al-Ansar melakukan operasi gabungan. Sedangkan terkoordinasi itu memanfaatkan peluru mortir berat yang menargetkan pangkalan komando dan kontrol Israel di poros Netzarim. Hizbullah balas dendam ke Israel selesai Komandan Senior Fuad Shukar dibunuh melalui serangan udara. Tak tanggung-tanggung Hizbullah menggunakan 320 roket buatan Rusia untuk meleburkan setidaknya 11 infrastruktur Israel. Sedangkan Hizbullah juga menewaskan 1 tentara Israel dan beberapa lainnya sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, 320 rudal dan roket Hizbullah diluncurkan dari Lebanon Selatan pada Minggu 25 Agustus pagi. Adapun roket Katyusha buatan Rusia beradu dengan setidaknya 100 jet tempur milik Israel. Zionis mengklaim berhasil menembak ratusan proyektil Hizbullah dan wilayah dinetralkan oleh Iron Dome. Namun militan Lebanon mengklaim sebanyak 11 infrastruktur Israel hancur lebur akibat roket buatan Rusia. Seorang prajurit Angkatan Laut Israel, David Moshe Ben Sitrit, tewas dalam serangan Hizbullah. Kematian itu pun telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut Kan TV milik pemerintah Israel, ia terluka oleh rudal pencegat Israel yang menghantam kapal patroli di Fora tempat ia bertugas. Prajurit itu kemudian meninggal karena luka-lukanya. Hal itu terjadi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegah serangan Hizbullah yang melibatkan sekira 320 roket. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu 25 Agustus 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan sejumlah situs vital Israel dengan menggunakan rentetan rudal. Dilansir dari Al-Mayadeen, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan mengenai markas Zionis serta instalasi sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah utara. Dalam laporannya, Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai respons awal atas pembunuhan terhadap Panglima Fuad Shukar pada Minggu dini hari, jadi tepat saat peringatan Arba'in Imam Hussein. Hizbullah juga menekankan bahwa serangannya ini akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, Hizbullah juga mengaku akan siaga setiap saat untuk menghadapi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebelumnya, Hizbullah juga telah merilis pernyataan lain yang diawali dengan lantunan ayat suci yang menyatakan bahwa pasukannya akan membalas orang-orang yang berdosa. Dalam pernyataannya itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berhasil menyelesaikan tahap pertama tanggapannya terhadap pembunuhan martir Shukar. Sistem pertahanan udara Israel kembali error pada Minggu 25 Agustus 2024 pagi. Saat berupaya mencegah drone Hizbullah, rudal pencegat Iron Dome justru jatuh di kapal patroli milik Angkatan Laut Israel di lepas pantai Israel. Akibat kesalahan tersebut, seorang tentara tewas seketika dan 2 lainnya luka-luka. Dilansir dari The Times of Israel, dinyatakan tewas. Dengan kematian tersebut, Israel mengonfirmasi korban tentara yang tewas di Gaza meningkat. Setidaknya ada 701 tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 silam. Di sisi lain, militan Palestina yang terdiri dari Brigade Al-Nasser Salah al-Din dan Brigade Al-Ansar melakukan operasi gabungan. Sedangkan terkoordinasi itu memanfaatkan peluru mortir berat yang